Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wak dewe masih diberikan kesehatan, saged ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi saged manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal man utawi sapane wong. Ini man syartiyah. Intaqadha iku lamun rusak apa wudu'uhu apa wudune man. Nek ana wong kok batal wudune, rusak wudune, jawabe man syartiyah haruma. Mongko haram, nek haram alaihi ing atase man apa arbaatu asya'a apa papat pira-pira perkara. Jadi ketika wong iki kok tidak punya wudu, wudune batal, punya hadas kecil kaya ngono ki mau, haram melakukan 4 perkara iki. Rupane papat as-sholatu rupane salat wa tawafulan tawaf wa mashul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Ketika seseorang ki punya hadas kecil, tidak punya wudu, niki haram melakukan 4 perkara. Sing pertama salat. Salat iki walau naflan wa sholata janazatin ten syarae niku. Meskipun itu melakukan sholat sunnah atau sholat jenazah, iki tetap harus menggunakan wudhu. Jadi sholat sunnah dan sholat jenazah iki memang harus menggunakan wudhu. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan sholat jenazah iki tidak harus wudhu, ora kudu wudhu. Tapi iku pendapat sing lemah. Pendapat sing kuat mayoritas Syafi'i iki mengatakan nek sholat jenazah niki harus menggunakan wudhu, harus punya wudhu. Sing kedua wat tawafu lan tawaf. Tawaf ini merupakan perkara fardu dalam haji yang di situ harus adanya wudu. Ketika tawaf ini kok enggak ada wudu, tidak sah hajine. Dan iki haram tawafnya ketika dia tidak punya wudu. Yang ketiga wa mashul mushafi, memegang mushaf. Jadi memegang mushaf iki termasuk perkara sing harus menggunakan wudu. Mushaf, pengertian mushaf ten syarae kasifah niki wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin. Jadi setiap perkara yang di situ ditulisi Quran. Tujuannya apa lidirosah? Tujuannya krana ki mau belajar Quran misalkan. Iki dianggap mushaf meskipun itu 1 ayat. Walau amudan senajan iku kayu, au lauhan utawa papan, au jildan utawa kulit, au kirtosan utawa kertas. Jadi misalkan kok menulis sebagian ayat Quran misalkan nulis Yasin 1 ayat tapi ditulis dalam kertas sing kosong, tujuane nulis Quran. Iki hukumnya mushaf. Artinya ketika memegang kertas yang tulisannya Yasin, tujuane nulis Quran ini iki harus dengan wudu. Harus dengan wudu. Soalnya itu hukumnya mushaf meskipun 1 ayat. Jadi mulane sampean-sampean iki nek nulis Quran iki ampun sembarangan. Mbot aja nyampe niki nulis Quran niki sembarangan. Jadi ketika awak dhewe nulis Quran kaya ngono ki mau, terkadang iki bisa dihukumi mushaf kaya ngoten niku mau. Ketika memang tujuane lidirosah. Nah, mulane di situ dalam kitab syarah iki mengecualikan ketika ana wong nulis Quran iki tujuane tidak dirusak, tujuane tidak nulis Quran. Tapi contohnya lizinatin krana pepaes, kanggo hiasan. Contohnya apa? Kaligrafi. Jadi ketika seseorang kok nulis Quran tujuane kanggo lizinatin, kanggo pepaes, kanggo hiasan. Contohnya apa? Kaligrafi. Ki sing biasane dijual di masyarakat. Kaligrafi misalkan tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, tidak dihukumi mushaf. Soalnya apa? Tujuan dia menulis Bismillahirrahmanirrahim niki mboten kok karena nulis Quran tidak, tapi kanggo hiasan lizinatin. Niku mboten dihukumi mushaf. Adapun terjemah niku juz amma ataupun yasin iku tetap dihukumi mushaf karena hukumnya iki di situ tujuan iki nulis Quran. Jadi tetap dihukumi mushaf. Juz amma terus yasin itu dihukumi mushaf sing dijual ning toko-toko niku. Jadi nek awak dhewe memegang ngoten niku mau harus punya wudu. Sing keempat wahamluhu, dan membawa mushaf. Bedane nek masuk iki hanya memegang, nek hamlu iki membawa.
Jadi hukumnya memegang mushaf tidak boleh, apalagi di situ membawa mushaf. Jadi nggawa niki mboten angsal membawa mushaf, tapi illa fi matain. Dan syarat niku kecuali ing dalam bondo. Fayahilu hamluhu ma'hu tab'an lahu. Jadi di situ diperbolehkan ketika awak dhewe iki membawa mushaf, tapi membawa mushaf ning kono dicampur karo bondo liya. Karena apa? Dengan catatan idza lam yakun maksudan bil hamli wahdahu bi alam yaksid syai'an au qasada al mata wahdahu. Kada idza qasada mal mata alal mutamad. Sing penting di situ tidak ada tujuan membawa mushaf tok. Dan ini penting. Jadi misalkan contoh, misalkan pengen beli Quran, tumbas Quran ten Menara Kudus misalkan. Ya, niku ketika dia membeli Quran, didekek ning ditaruh ning jero tas misalkan. Jadi tumbas Quran, beli Quran di situ didekek ning ditaruh ning jero tas. Yang di situ tas iki mau tujuannya dia membawa Quran. Jadi tas isine Quran, tujuannya membawa Quran. Dan niki hukumnya tas melu hukum mushaf. Jadi ketika awak dhewe memegang tas yang di situ ada isi Quran, niki harus punya wudu. Soalnya apa? Dia punya tujuan membawa Quran. Tetapi ketika dia punya tujuan membawa Quran dan selain Quran, niki hukumnya tidak mushaf. Tase tidak mushaf. Jadi misalkan tas temriku diisi Quran dan selain Quran, misalkan buku tulis. Dia ada membawa Quran dan tujuan membawa Quran dan membawa buku misalkan. Niki mboten mushaf. Kula baleni malih. Jadi ketika dia membawa suatu barang yang di situ misalkan tas, yang di situ isinya Quran dan buku tulis. Niate membawa Quran dan membawa buku tulis. Niki mboten mushaf. Soalnya apa? Dia punya tujuan tidak hanya kok membawa Quran tok, tapi ada tujuan lain. Ketika awak dhewe memegang tas kaya ngoten niku mboten membawa wudu, mboten masalah. Tase. Jadi ketika kita punya tujuan Quran tok, jadi hanya tujuannya membawa Quran tok, dan niku sing masalah. Memegang tase harus punya wudu. Soalnya hukumnya ikut dengan mushaf iki mau. Ini penting. Dan itu berlaku juga misalkan pada kardus, pada lemari. Ketika di situ kok di dalamnya ada Quran dan selain Quran buku tulis. Niki nek ada tujuan membawa Quran dan selain Quran buku tulis. Niki kardus atau lemari iki tidak dihukumi mushaf. Penting. Wa yahrumulan haram alal junubi ing ngatasé wong kang junub apa sitatu asya apa 6 pira-pira perkara. Bagi orang yang junub punya hadas besar, iki haram melakukan 6 perkara. Sing pertama as-sholatu apa salat. As-sholatu rupane salat, badal. Terkait badal dari lafaz sitatu asya. Rupane 6, as-sholatu rupane salat. Wa tawafulan tawaf, wa masul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Ketika seseorang punya hadas besar, punya tanggungan hadas besar yang di situ belum mandi jinabat, ini hukumnya haram melakukan 6 perkara. Sing pertama salat. Jadi ketika seseorang junub misalkan setelah haid atau setelah misalkan keluar mani, kok di situ belum melakukan mandi, niki haram melakukan 6 perkara ini. Sing pertama salat. Salat niki syaratnya harus suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Jadi posisinya ketika dia belum mandi jinabat, belum mandi besar, enggak sah solatnya. Ini penting. Yang kedua wa tawafu tawaf. Tawaf pun demikian, hukumnya seperti solat. Artinya tawaf ini harus suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Ketika seseorang tawaf haji, kok di situ punya tanggungan hadas besar, enggak sah tawafnya. Ini penting. Yang ketiga wa masul mushaf, memegang mushaf. Memegang mushaf iki hukumnya harus punya wudu, dan di sisi lain harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi ketika awak dhewe kok pengen memegang mushaf, Quran atau Yasin dan lain-lain, itu harus punya wudu. Suci dari hadas kecil dan di situ harus suci dari hadas besar. Yang keempat,
wa hamluhu membawa mushaf. Jadi bagi orang yang junub niki haram membawa mushaf dan memegang mushaf. Walub sulan meneng oleh meneng fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Quran, termasuk perkara yang diharamkan bagi orang yang junub, bagi orang yang punya hadas besar iki berdiam diri di dalam masjid. Jadi nek berdiam diri di dalam masjid niki hukumnya haram bagi orang yang junub. Terus yang terakhir qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Jadi membaca Quran ini memang diharamkan bagi orang yang junub. Tapi itu dengan catatan sebelum mandi besar. Jadi misalkan baru keluar mani, kok di situ belum mandi jinabat, kok dia iki mau membaca Quran, haram. Terus pertanyaannya ngeten, ketika seseorang niki mandi jinabat, mandi besar, itu kan disunahkan membaca Fatihah, membaca bismillah. Niki hukumnya sunnah. Tetapi ketika awak dhewe iki membaca Quran bismillah niki hukumnya haram karena punya hadas besar. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ketika awak dhewe mandi besar niki kan supaya nek untuk bismillah niki mau kesunahane bismillah niate mboten membaca Quran tapi niat dzikir. Jadi ketika dia punya niat dzikir tidak masalah. Jadi niat nawaitul ghuslal hadasil akbari fardhollahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim niku niate dzikir, niku mboten masalah, mboten haram. Sing masalah iki ketika dia mengucapkan bismillah niate membaca Quran. Jadi engko dalam kitab I'anah niku Hasyiah Fathul Mu'in, di situ dijelaskan keharaman bagi orang yang junub membaca Quran iku ketika memang di situ ada qasdul qiraah, ada tujuan membaca Quran. Jadi mengecualikan ketika seseorang iki niate zikir, ameh makan atau minum misalkan, ameh maem atau minum, niate bismillah iki zikir. Kanggone wong sing junub tidak haram, tetap boleh. Iku mendapatkan kesunahan. Soalnya pun niate zikir bukan niat membaca Quran, iki enggak masalah. Wa yahrumulan haram oleh haram bil haidi sebab haid. Jadi bak bermana sababiyah. Bil haidi sebab haid apa asyaratu asya, apa 10 pira-pira perkara. Rupane 10 as-sholatu rupane salat, wa tawafulan tawaf, wa mashul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Bagi orang yang haid, perempuan yang haid dan nifas. Jadi ten sarai niki wa misluhu an nifas. Iki hukumnya haid dan nifas iki sama-sama. Di sini diharamkan 10 perkara. Yang pertama salat. Bagi perempuan sing haid atau nifas iki haram melakukan salat. Baik iku salat sunnah ataupun salat fardu hukumnya haram. Nah, terus bagaimana apakah di situ salatnya wajib apa enggak wajib? Jadi bagi perempuan sing haid atau nifas iki haram melakukan salat. Nah, salat fardune piye? Gak wajib. Ketika memang keluarnya darah haid dan nifas iki di selain waktu salat. Atau berhentinya darah haid dan nifas iki di selain waktu salat. Sing masalah niku ketika darah haid atau nifas keluar di tengah-tengah waktu salat. Misalkan jam 2 siang belum melakukan salat duhur. Keluar darah haid engko tetap wajib dikondok. Wajib kondok duhure. Nah, ketika memang di situ kok berhentinya darah haid atau nifas di tengah-tengah waktu sholat, misalkan berhenti darah haid atau nifas iki jam 2 siang, niki sholat duhure tetap wajib. Jadi yang tidak wajib iki ketika keluar darah atau berhentinya darah di selain waktu sholat, misalkan jam 8 pagi niki keluar darah haid mboten wajib sholat subuhe, mboten wajib sholat duhure. Sholat duhure tidak wajib, bahkan haram dilakukan. Ketika memang di situ misalkan perempuan haid 7 hari haid, terus apakah di situ misalkan dikondoi hukumnya bagaimana? Dalam kasifatus saja niku syarai falau qada'at kuriha watan akidu naflan mutlakon. Ketika sholat yang ditinggalkan dalam waktu haid iki kok misalkan 7 hari terus dikondok misalkan
Jadi setelah mandi besar, haid wis berhenti mandi besar, terus ngondoi salat yang ditinggalkan ketika haid 7 hari ki mau. Niku hukumnya kuriha, makruh. Dan misalkan dikondoi makruh dan iku menjadi salat sunnah mutlak. La sawaba fihi, yang tidak ada pahalanya. Wis dikondoi hukumnya makruh malah jadi salat sunnah mutlak yang di situ tidak ada pahalanya. Alal muktamad, menurut kaul sing paling kuat. Jadi menurut kaul muktamad sing paling kuat iki mengatakan hukumnya makruh mengkondok salatnya perempuan sing haid yang di situ keluarnya darah haid atau berhentinya darah haid itu di selain waktu salat. Niki memang hukumnya makruh. Tapi nek misalkan berhentinya darah haid kok di tengah-tengah waktu salat, niki hukumnya tetap wajib kondok. Sing kedua termasuk yang diharamkan tawaf. Jadi bagi perempuan sing haid ataupun nifas haram melakukan tawaf. Mbuh tawaf haji misalkan. Wa masul mushaf, memegang mushaf. Niki juga tidak diperbolehkan bagi perempuan haid atau nifas. Wa hamluhu, membawa mushaf. Niki juga tidak boleh bagi orang yang haid atau nifas. Tetapi permasalahan kita niki hukum seperti ini tidak secara mutlak. Jadi dalam kitab-kitab lain niku mangke dijelaskan ketika di situ memang ada perempuan sing posisine haid. Terus ngerti nek ana Quran tiba, Quran jatuh misalkan. Quran jatuh ning lantai. Niki hukumnya perempuan haid niki wajib mengambil Quran ki terus ditaruh ning tempat sing misalkan ning meja atau ning kursi. Jadi ketika Quran tiba koyo ngono jatuh koyo ngoten niku mau diambil niki hukumnya malah wajib, mboten haram. Soalnya apa Quran iki mau ning lantai misalkan. Niki tak panggonan sing ino, panggonan sing rendah. Mulane di situ wajib mengambil. Lah, di situ ada pun punya hadas besar niki mboten masalah. Soalnya darurat. Penting. Walubsu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid termasuk perkara yang diharamkan bagi perempuan haid ataupun nifas niki berdiam diri di dalam masjid. Niki hukumnya haram berdiam diri di masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Quran, membaca Quran termasuk perkara yang diharamkan bagi perempuan haid ataupun nifas. Wa shaumulan poso, puasa baik iku puasa sunnah ataupun puasa fardu bagi perempuan sing haid ataupun nifas haram. Lah terus masalah kita ketika misalkan perempuan niki puasa Ramadan jam 2 siang haid. Jam 2 siang haid. Apakah di situ puasa Ramadane sah? Niki batal, otomatis puasane batal. Puasa Ramadane batal. Soalnya apa keluar darah haid. Ketika keluar darah haid koyok ngoten niku mau tetep mangke wajib mengkondok puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan iki haram dilakukan sebab dia iki mau haid atau nifas, tetapi engkau tetap wajib mengkondok. Penting. Wa tolaku lan tolak. Jadi pegat niki tolak nek sebagian daerah memaknai pegatan. Jadi bercerai bahasa Indonesia nih. Bercerai niki hukumnya haram bagi perempuan sing haid. Jadi ketika perempuan posisinya haid niku haram ditalak, haram dicerai. Nah, niku ada ketentuan-ketentuan lain, boleh dengan catatan-catatan lain. Niku dalam kitab-kitab lain ada, kitab tahrir ada. Yang penting hukum asal jenenge perempuan haid niku haram dicerai, haram ditolak. Mangke nek setelah haid suci, lah niku ditolak mboten masalah. Wal murur fil masjid, wal mururulan liwat fil masjid ing dalam masjid dengan catatan in khofat lamun kuatir sapa wong wedok mar'ah talwisahu ing ngotori masjid. Termasuk perkara yang diharamkan bagi perempuan haid atau nifas niki ketika lewat di masjid. Lewat niki dengan catatan in khofat talwisahu, kuatir, mengkhawatirkan darah haid iki mengotori masjid. Jadi ketika dia lewat kok di situ tidak khawatir darah haid iki kok tidak mengotori masjid, mboten masalah. Nah niki mboten masalah. Sing masalah niki nek lewat ning jero masjid di situ khawatir darah haid iki netes ning masjid. Niki sing mengkhawatirkan dan iku hukumnya haram.
Wal istimta'u lan ngalap seneng oleh istimta bima kelawan perkara baina surati kang tetep ing dalem antarane udel warubati lan dengkul. Termasuk yang diharamkan bagi perempuan sing haid ataupun nifas niki haram bersenang-senang antara udel, antara pusar dan lutut niki haram. Jadi antara pusar dan lutut niki zona merah, mboten angsal diterjang. Jadi tidak boleh bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Niki bagi perempuan sing haid dan nifas. Misalkan kok dilakukan, ya hukumnya haram. Ya niki penting sekali. Adapun selain pusar dan lutut niki mboten masalah ketika perempuan ki haid atau nifas. Nah niki penting sekali perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas kecil, sebab dia tidak punya wudu. Ada perkara sing diharamkan sebab dia jinabat, ada perkara sing diharamkan sebab dia haid. Niki perkara-perkara sing penting awak dhewe ketika di masyarakat. Nah iki penting. Mulane awak dhewe niki perlu adanya ngaji bareng-bareng ben ngerti ternyata wong nek haid niki diharamkan melakukan perkara-perkara 10 niki. Niki penting. Mugi-mugi awak dhewe ngaji saged manfaat barokah.